Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Para pemirsa yang berbahagia, tayangan kali ini merupakan lanjutan dari nasihat kedua Serat Sasono Sunu karya Raden Ngabei Yosodipuro II. Sebelumnya, marilah kita baca terlebih dahulu teks aslinya yang berjumlah 7 bait. Kali ini adalah bagian kedua dari 7 bait tersebut. Seperti ini bunyinya. Anyandak nyandak tuno, gayuh-gayuh luput, saking tan betah tinilar ing garwa ro temah ngrebut den lakoni ing garwaning wong liyan. Ngutil metet mo anyolong mamaling, yen konangan atombok umurnya, kaesi-esi patine, lir satu gumalundung. Marmo kabeh dipuna eling, pamomonging tariman, den wataring kayun, sehono ingo sawatara, amung aywa karo kongsi lunga purik. Yen abanget sihira mring kakasih tansah amangunsih, papasian sumungku satata, mong wiraga karagane, nutuk-nutuken kayun, lali marang kang narimani, katungkul ambaruwah, sumungkem sumungku, yen mangkono nora kuat, badanira apes ingkang sira panggih, tan bisa lumaksana. Migek-migek kawaregen kalih, yen lumaku banjur kajungkelang, tiba galundung jurange, kabentus watu ajur. Kujur tibeng nistaning nisip, popo tanpa pantaran, kapiran kapatuh, yekuta aywa mangkono. Dena sedeng aywa kebangeten ingsih, mring rejeki lan donya. Para pemirsa yang budiman, mari kita baca secara lebih detail satu persatu baris-baris yang telah kita baca tersebut. Kita mulai dari baris pertama. Anyandak-nyandak tuno, gayuh-gayuh luput, saking tan betah tinilar ing garwa ro temah ngrebut den lakoni ing garwaning wong liyan. Artinya, memegang-megang lepas, meraih-raih meleset, karena tak betah ditinggal oleh dua istri, sehingga merebut pun dilakukan kepada istri orang lain. Penjelasannya, perumpamaan bila ditinggal sandang dan pangan, maka pola kita menjadi tidak karuan. Kesana kemari memegang-megang lepas, meraih-raih meleset. Artinya semua yang kita upayakan untuk mencari sandang pangan selalu gagal. Karena tidak betah ditinggal sandang dan pangan, kemudian timbul dalam hati kita untuk mencari pelampiasan dengan cara menyerobot, merebut, atau mengganggu rezeki orang lain. Tega menyerobot dan mencuri rezeki yang menjadi milik orang lain. Jadilah kemudian menjadi pelaku kejahatan. Lanjut ke baris berikutnya. Ngutil metet anyolong mamaling, yen kunangan atau mbok umurnya, kaesi-esi patine, lir satu gumalundung. Artinya, mengutil, merampas, menyolong, mencuri-curi. Kalau kepergok kehilangan nyawanya, dipermalukan ketika matinya, seperti hewan digelundungkan. Penjelasannya, akibat hidupnya yang telah menderita karena ditinggal sandang dan pangan,
Kemudian engkau sampai tega mengutil, nyolong, mencuri-curi, merampas, merampok, membegal, menjamret, dan jenis kejahatan lain hanya karena engkau butuh memenuhi kebutuhan sandang pangan. Kalau sampai engkau kepergok, engkau bisa kehilangan nyawa. Engkau dipermalukan di depan orang banyak, ditelanjangi, diarak, dan dipukuli sampai mati. Setelah mati pun engkau tetap dihinakan, mayatmu digelundungkan layaknya bangkai hewan. Seperti itulah penderitaan orang yang telah kehilangan sandang dan pangan. Lanjut ke bait berikutnya. Marmo kabeh dipuna eling, pamomonging tariman, den wataring kayun sehana ing sawatara, amung ayo karo kongsi lunga purik. Artinya, oleh karena itu semua harap ingat-ingatlah dalam mengurus istri pemberian tadi, dikira-kira dalam hatimu. Kasihilah dengan secukupnya, hanya agar jangan sampai keduanya pergi minggat. Penjelasannya, oleh karena itu harap berhati-hati dalam mengurus kedua istri pemberian itu. Dikira-kira jangan sampai keduanya kurang perhatian. Namun juga jangan sampai mereka mengendalikan hidupmu. Berilah porsi secukupnya saja. Dalam mengurus keduanya, jangan sampai keduanya kecewa kemudian minggat. Kalau engkau sangat mengasihinya, tentu mereka akan betah. Namun demikian, kasihmu kepadanya jangan sampai membuatmu lupa akan kewajibanmu yang lain. Engkau harus menjaga jarak yang aman dengan mereka berdua. Terlalu jauh jangan, terlalu dekat juga jangan. Baris berikutnya. Yen abanget sihira mring kakasih tansah amangunsih, papasihan sumungku satata, mong wiraga karagane. Artinya, kalau sangat-sangat kasihmu pada mereka, maka menjadi selalu berkasih-kasihan dan bersama-sama, hanya memantas badannya saja. Penjelasannya, jika kepada kedua istri tadi terlalu mengasihi dan selalu berkasih-kasihan, selalu perhatian, hanya tertuju kepadanya, selalu bersama-sama, terlalu memperhatikan, memantas keadaannya, tentu kekasihmu akan betah berlama-lama denganmu. Demikian pula engkau menjadi semakin terikat padanya, terpaku hanya mengurusnya saja. Nutuken kayun lali marang kang narimani, katungkul ambaruah, sumungku, yen mangkono nora kuat, badanira apes ingkang sira panggih, tan bisa lumaksana. Karo terlena dengan kedua istri, kemudian memuas-muaskan kehendak, lupa kepada yang memberi, terlena berbuat rakus, menghamba dengan penuh perhatian. Kalau demikian tidak akan kuat badanmu, celaka yang akan kau temui, tak bisa berjalan. Penjelasannya, kalau kita terlalu terlena berkasih mesra dengan kedua istri tadi, sehingga cenderung memuas-muaskan kehendak hati, maka kita sampai-sampai lupa kepada yang memberi. Kecintaan kita kepada dua istri tersebut membuat kita lalai untuk berterima kasih ataupun membalas kebaikan sang pemberi.
Jika sampai engkau terlena dalam berkasih-kasihan dengan dua istri, mbok donya dan mbok rezeki, sedang selalu menghamba kepadanya, menurut segala keinginannya, patuh pada bujuk rayu dan rengeannya, takut pada kemarahannya, maka celaka yang akan kau temui. Badanmu tak akan kuat melakukan itu semua karena beban berat yang kau pikul. Ibarat orang yang kelebihan makan, badannya menjadi obesitas sehingga kesulitan berjalan. Baris berikutnya, migek kawaregen kalih, yen lumaku banjur kajung kelang, tiba galundung jurangi, kabentus watu ajur. Artinya, sulit berjalan dan lagi pula kekenyangan. Kalau berjalan lalu terjungkal, jatuh menggelundung ke jurang, terbentur batu hingga hancur. Ini adalah perumpamaan dari orang yang terlalu asik dengan kedua istri pemberian tadi. Ibarat dari orang yang terpaku pada kedua istri, mbok donya dan mbok rezeki, dua istri pemberian itu hanya untuk memuaskan hasrat angkara murkanya. Dalam hal ini dia ibarat sudah kelebihan berat badan dan masih kekenyangan. Langkahnya menjadi sulit, migek-migek, yakni kesulitan melangkah karena berat badannya berlebihan atau obesitas. Kalau memaksa berjalan, dia akan terjungkal, menggelundung jatuh ke jurang, terbentur bebatuan, hancur remuk redam. Perumpamaan ini bersifat maknawi, artinya yang terjadi secara batiniah bukan sekedar orang yang kegemukan, namun lebih dari itu, lebih parah, lebih menderita lagi. Baris berikutnya, kojur tibeng nistaning nistip, popo tanpa pantaran, kapiran kapatuh, yekuto ayo mangkono. Artinya, celaka jatuh dalam kenistaan dan kesalahan, menderita tiada tara, terlantar telanjur-lanjur. Itulah jangan demikian. Penjelasannya, jatuh dalam kenistaan dan kesalahan akibat dari sikap yang terlalu mencintai sandang dan pangan. Karena khawatir ditinggal sandang dan pangan, maka kemudian memberi perhatian yang besar kepada keduanya. Akibatnya dia terjerumus, kebutuhan lainnya menjadi terlantar, penderitaannya tiada tara, mau memperbaiki diri sudah telanjur. Yang demikian itu jangan sampai terjadi. Bersikaplah tengah-tengah. Lanjut ke baris terakhir, Deno sedeng ayo kebangetan engsih, mring rezeki lan donya. Artinya, yang sedang-sedang jangan terlalu menyukai pada rezeki dan harta dunia. Sikap kita terhadap sandang dan pangan, ambillah sikap yang sedengan, artinya sedang-sedang. Jangan terlalu menyukai, tapi juga jangan mengabaikan. Jika terlalu menyukai, kita bisa terlena karenanya. Jika kita abai, keduanya bisa pergi dari diri kita, sehingga membuat kita sengsara. Itulah nasihat kedua yang disampaikan Kyai Yasodipuro II dalam serat Sasono Sunu bab nasihat kedua. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah kajian serat Sasono Sunu bab nasihat yang kedua. Semoga kita dapat melanjutkan
ke nasihat berikutnya pada tayangan mendatang. Semoga bermanfaat. Demikian nasihat pertama dari Kiai Yosodipuro II kepada